Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Mulai hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang kisah Roh Kudus dalam Alkitab. Sementara kita menjalani doa dan puasa. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 4-5 dikatakan, pada suatu hari ketika ia, yaitu Yesus, makan bersama-sama dengan mereka, murid-muridnya, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Lalu kemudian disambung ke ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, kita akan melihat bahwa ada 3 kebenaran penting yang perlu kita mengerti. Yang pertama, Tuhan Yesus meminta murid-muridnya untuk berdiam dulu di Yerusalem, untuk menantikan janji Bapa, yaitu baptisan Roh Kudus yang akan turun atas mereka. Tuhan Yesus tahu bahwa murid-muridnya sangat mengasihi Dia, dan mereka siap untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepada mereka, yaitu amanat agung. Tuhan Yesus sudah melatih mereka sedemikian rupa. Tetapi Tuhan Yesus juga tahu bahwa mereka perlu diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus, agar apa yang mereka lakukan akan menjadi efektif dan berdampak besar. Yang kedua, Roh Kudus adalah pribadi yang akan memberdayakan murid-murid untuk mengerjakan tugas pekabaran Injil. Adalah sangat penting untuk memiliki hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus diberikan bukan untuk kepentingan kita, tetapi untuk kepentingan kerajaan Allah. Kuasa Roh Kudus diberikan bukan agar kita menjadi manusia super. Sudah banyak contoh hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan melakukan tanda ajaib dalam pelayanan mereka. Tetapi akhirnya pelayanan mereka berakhir karena mereka jatuh dalam kesombongan, dalam ketamakan dan perzinahan. Itu semua terjadi karena mereka salah mengerti tujuan Roh Kudus memberikan kuasa dalam hidup mereka. Kuasa Roh Kudus diberikan agar kesaksian kita disertai dengan bukti penyertaan dan kehadiran Tuhan yang hidup. Dan yang ketiga, hidup kita akan semakin bergairah dan penuh arti bila kita mengizinkan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Murid-murid Tuhan Yesus yang menunggu di Yerusalem, mereka berdoa hingga Roh Kudus turun ke atas mereka. Dan mereka melihat bagaimana firman Tuhan digenapi. Mereka menjadi saksi Tuhan yang memenangkan banyak jiwa kemanapun mereka pergi. Saya teringat akan sebuah cerita di mana seorang supir taksi di Korea Selatan yang begitu hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Satu kali Roh Kudus meminta dia untuk pergi ke satu tempat yang dimana dia nggak tahu tempatnya di mana. Tapi Roh Kudus mengarahkan mobilnya, mengarahkan dia untuk belok ke kanan, belok ke kiri, dan kemana tujuan yang harus dia tuju. Sampailah dia di sebuah taman bermain. Dan di sana dia melihat anak-anak banyak yang bermain dan bergembira bersama-sama. Tetapi ada satu pemandangan yang aneh. Di sudut dari taman itu ada seorang anak yang sendirian. Dia main sendirian, nggak ada temannya. Dan Roh Kudus menuntun dia untuk datangi anak itu. Dan dia datangi anak itu. Dan dia mengetahui bahwa ternyata anak itu bisu dan tuli. Dia tidak bisa mendengar, dia tidak bisa berbicara, dan dia tidak bisa bermain sama anak-anak yang lain. Dan Tuhan meminta dia untuk berdoa. Dan dia doakanlah anak itu, dan anak itu sembuh. Dia bisa bicara, dia bisa mendengar lagi. Dan ketika orang tuanya mengetahui kejadian itu, akhirnya mereka semuanya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita semua rindu dipakai Tuhan dengan cara yang luar biasa. Ya, dalam doa dan puasa yang kita kerjakan hari ini, mari kita sungguh-sungguh. Kita sungguh-sungguh melakukannya untuk satu tujuan, yaitu untuk kerajaan Allah boleh tergenapi di dalam dunia ini. Ya, kita menjadi agennya Tuhan. Ya, bukan untuk tujuan mementingkan diri sendiri, saudara-saudara ya, tetapi untuk kepentingan kerajaan Allah. Agar banyak orang diselamatkan dan mengenal Allah yang benar di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Jika Anda adalah pengikut dari Tuhan Yesus, jika Anda menyebut diri sebagai murid Kristus, dan jika Anda menyatakan diri sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus, saya mengajak kita semua untuk ambil bagian dalam doa dan puasa ini. Untuk satu tujuan,
yaitu agar Roh Kudus turun atas kita dan menjadikan kita saksi Tuhan kemanapun dan dimanapun kita berada. Saya percaya akan ada kebangunan rohani terjadi lewat doa dan puasa yang kita lakukan saat ini. Dan saya berdoa agar Roh Kudus memakai kehidupan kita untuk memenangkan banyak jiwa. Selamat berdoa dan berpuasa. Berdoalah agar Roh Kudus turun dan memakai kehidupan saudara dengan cara yang ajaib. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.